Dalam olahraga pertarungan, ada satu aturan emas. Yang terbesar selalu menang, sampai akhirnya tidak menang. Dan apa yang akan kamu lihat hari ini adalah momen-momen tepat ketika para raksasa benar-benar melakukan kesalahan. Raksasa ini bernama Akebono. Seorang mantan Yokozuna Sumo seberat 227 kg yang memutuskan bahwa setelah mendominasi dojo selama bertahun-tahun, ia akan menghormati dunia kickboxing dengan kehadirannya yang luar biasa. Suatu hari, ia menghadapi Remy Bonjasky, sang gentleman terbang. Bobotnya hanya 109 kg, tapi presisi kickboxing Belandanya luar biasa. Akebono segera mulai menggunakan taktik sumonya, mendorong dan mengguncang seolah-olah ia lupa bahwa itu bukan dojo, dan ada pukulan nyata yang terlibat. Namun Bonjasky terlalu cepat, terlalu teknis, dan terlalu disiplin untuk bisa diintimidasi oleh seorang pria yang bergerak seperti game yang loadingnya lambat. Jadi, petarung dojo yang lebih ramping itu memutuskan untuk merobohkan gedung pencakar langit itu dari fondasinya. Dia melepaskan tendangan tinggi yang menghancurkan dan mengirimkan raksasa seberat 227 kg itu terjatuh ke atas kanvas. Wasit segera bergegas untuk turun tangan, sementara Akebono berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Remy Bonjasky baru saja mengalahkan seorang legenda seberat setengah ton hanya dengan menggunakan kecepatan, presisi, dan timing. Bob Sapp, 170 kg bak pabrik kimia berjalan. Tapi disinilah letak kejutannya. Dalam pertarungan ini, dia adalah yang paling kecil. Akebono membawa seluruh keluarganya untuk melihat debutnya. Kesalahan besar. Sapp langsung menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak punya pertahanan terhadap pukulan dan mulai melancarkan serangan seperti orang yang punya dendam. Dia menjatuhkan Akebono seperti pohon ek yang tumbang. Lalu, sekali lagi Akebono jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah, dalam posisi yang membuatnya terlihat seperti katak raksasa yang sedang tidur siang. Namun Akebono jelas membutuhkan pendapat ketiga tentang hal itu. Raksasa burger ini bernama Butterbean. 192 kg kehancuran yang telah menghancurkan puluhan pria hanya dengan satu tangan. Suatu malam tahun baru, mereka mempertemukannya dengan pria Jepang seberat 75 kg bernama Genki Sudo. Alih-alih bertukar pukulan dengan bola penghancur itu, Sudo langsung bersiap dan menyeret Butterbean ke dunianya. Lantai. Butterbean tak berdaya seperti paus yang terdampar di atas kanvas, tidak bisa berbuat apa-apa. Sudo menerapkan kuncian tumit dan pria seberat 192 kg itu menyerah dalam waktu kurang dari 2 menit. Sudo merayakannya dengan menari di atas ring. Butterbean tetap duduk di sana sambil bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tapi mimpi buruk Butterbean belum berakhir. Karena ada pria lain yang lebih kecil sedang menunggu dengan sabar untuk menghancurkan kakinya. Hong Man-choi, raksasa Korea yang tingginya 2,18 meter dan beratnya lebih dari 158 kg. Seorang pria yang selama bertahun-tahun mencatat nama-nama lawannya di buku kematian miliknya dan menatap satu persatu dari mereka.
dari ketinggian yang mengesankan. Bahkan Badar Hari, juara kelas berat K1 saat ini, harus benar-benar menengadah ketika pria ini masuk ke ruangan. Choi tidak gentar. Dia melayangkan pukulan keras yang membuat Badar terjatuh ke kanvas. Namun Badar langsung bangkit dan mulai menghajar raksasa itu dengan pukulan-pukulan ganas ke tubuh. Seperti seorang pria yang menggali gunung dengan tinjunya sendiri. Pada akhir ronde ketiga, Choi nyaris tidak bisa berdiri. Timnya melihat bagaimana pria mereka berubah menjadi pelajaran anatomi secara langsung, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan melemparkan handuk. Badar Hari baru saja membuktikan bahwa bahkan raksasa terbesar pun punya organ, dan organ-organ itu bisa benar-benar diserang, dihancurkan, dan dilumpuhkan. Hongman Choi sudah 6 tahun menjauh dari olahraga tarung, mungkin untuk memulihkan diri, atau mungkin untuk mempertimbangkan kembali keputusan hidupnya, atau mungkin keduanya. Dia kembali masih memiliki tinggi 2,18 meter, masih memancarkan aura tak terkalahkan yang didapat dari penampilannya seperti gedung yang belajar memakai sarung tinju. Lawan dia adalah Carlos Toyota, 30 cm lebih pendek. Toyota menyetari dengan hati-hati. Lalu, dia memutuskan bahwa kehati-hatian itu terlalu dilebih-lebihkan. Dia menerjang ke depan dan melaju dengan kecepatan penuh, mengirimkan raksasa Korea itu langsung ke pom bensin. ...30 April 1993, final pertama K1 World Grand Prix dalam sejarah. Ernesto Jas, pria yang akan memenangkan 4 kejuaraan dunia, saat itu belum menjadi legenda, dan Branko Sikatik sedang bersiap untuk mencetak sejarah. Jas mengendalikan ritme. Beberapa detik sebelum akhir ronde, tampaknya dia akan memenangkannya. Lalu Sikatik maju dengan hook kiri dan overhand kanan yang menghantam dengan keras. Jas langsung tidak sadarkan diri sebelum jatuh ke kanvas. Lebener sudah pernah mengalahkan Han sekali, menjatuhkannya beberapa kali. Jadi ketika Han memilihnya lagi di final K1 Grand Prix, seluruh stadion mengira Han sudah gila. Sejak bel berbunyi pertama kali, Lebener tampak percaya diri. Di ronde kedua, Han membaca kombinasi Lebener dan melepaskan pukulan kanan yang mengenai rahangnya dengan sempurna. Lebener sudah tidak sadarkan diri sebelum jatuh ke kanvas. Han akhirnya memenangkan seluruh turnamen malam itu. Seharusnya ceritanya berakhir di sana. Tapi Lebener kembali 14 tahun kemudian. 5 Oktober 2024. Lebener yang berusia 51 tahun kembali ke ring untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Lawan Lebener, KG, datang dengan 5 kekalahan beruntun. Tidak ada yang mengharapkan masalah apapun. Di ronde pertama, Lebener tampak seperti maestro veteran seperti pada masa jayanya. Lalu, KG menerjang ke depan, menjudutkan sang legenda ke tali ring dan melancarkan tendangan ke kepala yang sangat tepat waktu. Bos K1 itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Marcelo Garcia dengan berat 77 kg masuk ke divisi absolut, di mana tidak ada kategori berat badan. Lawan dia adalah Rico Rodriguez,
mantan juara kelas berat UFC dengan berat 136 kg. Selisih 59 kg tanpa pukulan. Untuk menyamakan keadaan, tanpa pukulan keberuntungan, hanya murni keterampilan melawan murni ukuran tubuh. Rodriguez mencoba menggunakan ukurannya untuk menekan dan mengendalikan Garcia. Tetapi Marcelo bergerak seperti air, mengalir dari satu posisi ke posisi lain, tidak pernah membiarkan si kelas berat mendapatkan kendali apapun. Lalu Garcia menjatuhkan Rodriguez. Dengan cepat beralih ke kuncian tumit dan Rodriguez langsung menyerah. Tahu bahwa memang tidak ada jalan keluar. Igor Bobchanchin, sebuah bola penghancur asal Ukraina seberat 100 kg. Satu prinsip, maju dan hancurkan semuanya. Rivalnya, Fred Floyd, memiliki berat 160 kg dan menghabiskan waktu sebelum pertarungan dengan mencoba mengintimidasinya. Tapi Igor tampak tidak terpengaruh. Floyd mencoba menekannya di atas ring, tapi Igor membalas dengan kombinasi brutal yang tanpa ampun mengincar titik-titik terlemah dari raksasa itu. Floyd terus bergerak sampai berat badannya sendiri membuatnya kehabisan napas. Lalu, Igor melancarkan kombinasi yang langsung membuat sang raksasa KO hanya dengan satu pukulan. Pada tanggal 31 Desember 2004, di K1 Premium, Dynamite Akebono menghadapi mimpi buruk lainnya, Royce Gracie, legenda Jiu-Jitsu Brazil yang merevolusi MMA. Royce memiliki berat 180 pon, Akebono 500. Selisihnya 320 pon. Sejak bel berbunyi, Royce langsung mendekat. Tapi kali ini, raksasa itu tidak datang untuk bermain-main. Akebono mencoba menggunakan berat badan dan pukulannya untuk menghancurkan petarung Brasil itu. Percaya bahwa ukuran tubuhnya akan menyelamatkannya. Tapi Royce punya rencana lain. Sir Gracie tetap bekerja bahkan melawan pria yang 3 kali lebih besar. Royce Gracie sudah membuktikan bahwa raksasa pun bisa tumbang. Dan Kujisa Minowa menjadi legenda MMA Jepang bukan tanpa alasan. Dia memang ahli dalam menghancurkan para raksasa. Dengan tinggi hanya 1,75 meter dan berat 185 pon, Minowa tampak seperti orang biasa yang bisa kamu temui di supermarket. Tapi di dalam ring, dia adalah pembunuh raksasa. Pada tanggal 26 Mei 2009, Minowa menghadapi Bob Sapp. Bob Sapp yang sama yang baru saja menghancurkan Akebono. Perbedaan berat badannya sangat tidak masuk akal. Bob Sapp lebih berat 190 pon dibandingkan Minowa. Sepertinya dia bisa melakukan bench press dengan 2 Minowa sekaligus. Tapi Minowa tidak peduli. Dia telah mempelajari kelemahan Sapp. Sejak bel berbunyi, dia langsung mencoba menjatuhkan lawannya, membawanya ke tanah. Sapp yang putus asa mencoba melepaskan diri dengan kekuatannya. Tapi Minowa sudah 2 langkah lebih maju. Minowa bergerak ke belakangnya, menangkap kakinya dan mengunci kuncian Achilles yang brutal. Dengan tekanan yang semakin meningkat, Sapp melakukan apa yang selalu dia lakukan saat keadaan menjadi sulit.
dia menyerah. Monster seberat 375 pon itu telah menyerah kepada seorang pria yang beratnya kurang dari 200 pon. Tapi bertahun-tahun sebelumnya, seorang petarung dengan berat hanya 108 pon akan menghadapi raksasa yang bahkan lebih besar. Dan pertarungan itu tidak akan semudah itu. Wagner yang lebih dikenal sebagai Zulu Shinho adalah monster Brasil dengan berat 390 pon. Dengan tinggi 2,03 meter dan jangkauan yang sangat besar, dia telah menghancurkan lawan-lawannya hanya dengan kekuatan dan ukuran tubuhnya. Pada tanggal 31 Desember 2005, di Pride Shockwave, Zulu Shinho menghadapi Fedor Emelianenko, seorang spesialis sambo dengan berat 220 pon. Di sampingnya, Fedor tampak seperti orang biasa. Perbedaannya adalah 125 pon, dan taruhan berpihak pada si raksasa. Tapi saat bel berbunyi, Fedor tidak mundur. Dia menutup jarak dan menjatuhkan si raksasa hanya dengan satu pukulan. Ketika Zulu Shinho mencoba bangkit, satu pukulan lagi membuatnya langsung jatuh ke lantai lagi. Fedor membuktikan kebenaran yang dimiliki semua pertarungan ini. Teknik, ketahanan, dan kecerdasan selalu mengalahkan ukuran tubuh. Fedor menghancurkan monster seberat 390 pon. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi dalam ketimpangan ukuran terbesar dalam sejarah olahraga pertarungan. Pada tanggal 5 Maret 2011, di turnamen K1 di Budapest, Bob Sapp, si binatang buas asal Amerika Serikat dengan berat 170 kg yang menakutkan di Jepang dan Eropa, menghadapi Kunkli Tibadar, seorang juara Muay Thai asal Hungaria yang hanya berbobot 77 kg. Saat pertarungan dimulai, Sapp langsung menyerang dengan pukulan-pukulan berat untuk mengakhiri semuanya dalam hitungan detik. Namun Tibadar tetap tenang, menjaga pertahanan rapat dan menunggu saat yang tepat. Dan kemudian, hal yang mustahil pun terjadi. Sapp terlalu berlebihan dengan sebuah pukulan, dan Tibadar melakukan serangan balik dengan pukulan tolak yang menjatuhkan raksasa itu ke tanah. Seorang petarung seberat 77 kg baru saja menjatuhkan sosok fisik paling menakutkan di dunia olahraga. Sekali lagi, semuanya menjadi jelas. Ukuran tidak berarti apa-apa jika kamu tidak tahu cara menggunakannya. Mai Timo adalah bola penghancur asal Samoa seberat 129 kg yang mampu mengirim siapa saja ke alam baka dengan tinju nuklirnya. Suatu hari, para penyelenggara memberinya lawan yang dianggap camilan ringan. Seorang pria Thailand kecil bernama Kao Klai dengan selisih berat badan yang sangat besar, yaitu 59 kg di antara mereka. Dia mulai melancarkan pukulan seperti palu, seperti seorang pria yang menghancurkan lalat dengan tutup got. Tapi, Kao Klai menyimpan gerakan pamungkasnya. Dia melompat ke udara dan menghantamkan lutut terbang langsung ke rahangmu. Raksasa seberat 129 kg itu ambruk seperti gedung yang runtuh. Seorang pria yang beratnya setengah dari dirinya baru saja membuatnya KO dengan gerakan yang diambil langsung dari film seni bela diri. Tapi jika sebuah lutut terbang bisa menjatuhkan seorang raksasa, tunggu sampai kamu melihat apa yang terjadi ketika waktu seorang raksasa habis dalam 21 detik. Tomasz Czerwinski, yang saat itu dianggap sebagai petarung MMA terberat dalam sejarah. Beratnya 174 kg. Seorang pria yang begitu besar hingga dia punya atmosfernya sendiri. Di sampingnya, Mark Potter dengan berat 108 kg tampak seperti pria yang tersesat dan nyasar ke lingkungan yang salah.
Potter langsung melesat, menjatuhkan raksasa itu ke kanvas, dan menyelesaikannya dengan ground and pound, sampai wasit turun tangan untuk menyelamatkannya. Tapi jika 174 kg tumbang dalam 21 detik, bayangkan apa yang terjadi ketika seorang blogger YouTube naik ring lawan pria yang tampak seperti dipahat dari marmer. Josh Breckner tak terkalahkan dengan tubuh seperti Apollo. Sangat yakin bahwa otot-ototnya akan menghancurkan blogger gemuk Salt Papi, seorang pria yang rencana latihannya terdiri dari bermain video game dan makan burger keju ganda. Tapi begitu bel berbunyi, Papi langsung mengambil alih, mempermainkan Breckner seolah-olah dia adalah anak kecil yang tak berdaya. Pada akhirnya, dia mengirim raksasa berbadan olimpiade itu langsung ke lantai dengan pukulan yang tak seorang pun duga akan datang. Si tukang rebahan mengalahkan si anak itu. Josh pulang ke rumah untuk memikirkan ulang semuanya. Tapi bicara soal penghinaan besar-besaran, mari kita bahas apa yang terjadi ketika 75 kilo menghadapi 192 kilo di malam tahun baru. Butterbean masih menjadi raja pertarungan 4 ronde, dan dia dapang siap untuk menghancurkan Mike dalam 4 ronde itu. Tapi Mike punya rencana lain untuk raksasa itu. Sejak bel berbunyi pertama kali, Bernardo mulai menghancurkan kaki Butterbean secara terarah, dengan tendangan rendah yang brutal. Setiap tendangan mengenai dengan suara benturan yang menjijikan, secara nyata melelehkan fondasi sang raksasa seperti air panas di atas es. Pada ronde kedua, dengan kaki Butterbean yang sudah benar-benar hancur dan pergerakannya sangat terbatas, Bernardo melancarkan tendangan ke kepala yang sempurna dan mengenai tengkorak sang raksasa secara langsung, membuatnya tak sadarkan diri. Namun, beberapa raksasa belajar dari pengalaman dihancurkan, dan kemudian ada Akebono yang membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar. Pada titik ini, Akebono seharusnya sudah memiliki terapis pribadinya di Speed Dial, karena para penyelenggara pertarungan jelas-jelas punya dendam pribadi. Kali ini, dia dipasangkan dengan Royce Gracie, legenda Jiu-Jitsu Brasil seberat 82 kg yang sudah menjadikan seluruh UFC di masa awal sebagai taman bermain pribadinya. 82 kg melawan 227 kg, selisih 145 kg. Sejak awal, Royce langsung mendekat, mengunci cengkeramannya, dan keajaiban Gracie menunjukkan sihir gelapnya bahkan melawan pria yang hampir 3 kali lebih besar darinya. Sekarang setelah kita menetapkan bahwa Akebono adalah masalah bagi semua orang, mari kita perkenalkan secara resmi tokoh antagonis lain yang terus muncul di video ini, Bob Sapp. Pada saat itu dalam karirnya, Bob Sapp telah 2 kali meng-KO-kan juara K1 4 kali, Ernesto Hus. Dia dianggap hampir tak terkalahkan, tapi Ray Sevo tidak setuju. Sapp maju seperti mesin penghancur dengan melancarkan pukulan-pukulan dahsyat. Sevo berhasil bertahan di ronde pertama, memilih pukulannya dengan sabar. Pada detik ke-29 di ronde kedua, Sevo mendaratkan pukulan kanan balasan yang menghancurkan kerahang sang raksasa, dan si monster pun roboh ke tanah.
Ini membuktikan bahwa menjadi mimpi buruk seberat 158 kg tidak berarti apa-apa ketika seseorang dengan teknik sejati memutuskan sudah cukup. Nikolai Baluev, si monster dari timur. 2 meter tinggi, 143 kg, juara kelas berat WBA. Di sampingnya, David Hayes dengan berat 95 kg tampak seperti petinju kelas penjelajah yang salah masuk kategori. Tapi Hayes tidak datang untuk gentar dengan postur tubuh lawan. Ronde demi ronde, Hayes berhasil mengalahkan si raksasa, membuktikan kebenaran mendasar bahwa ukuran sama sekali tidak berarti apa-apa tanpa kecepatan untuk mendaratkan pukulan atau pertahanan untuk menghindari pukulan lawan. Pada ronde-ronde penentuan, raksasa seberat 143 kg itu sudah kelelahan. Setiap pukulan menjadi semakin lambat. Pertahanannya runtuh. Dan Hayes menghancurkannya dengan presisi setepat milimeter selama 12 ronde penuh. Ketika bel terakhir berbunyi, David Hayes pergi sebagai juara baru kelas berat WBA. Dia baru saja mengalahkan seorang pria yang lebih berat darinya, lebih dari 45 kg selama 12 ronde penuh. Tapi kita telah menyimpan nama yang paling dikenal dalam video ini untuk bagian akhir. Karena alam semesta menyimpan momen yang paling memuaskan untuk bagian akhir. Bob Sapp masih sangat besar. Masih memegang gelar sebagai tikus paling kotor di dunia olahraga tarung. Masih memilih lawan yang dia kira akan mudah dikalahkan. Kali ini, lawan Bob Sapp adalah seorang pria Hungaria berusia 47 tahun bernama Kunkli Tibadar dengan berat 77 kg. Bob Sapp memiliki keunggulan 93 kg atasnya dan tampak benar-benar santai. Bob Sapp maju ke depan, Melepaskan pukulan-pukulan keras yang ditujukan untuk mengakhiri semuanya seketika. Namun Tibadar tetap tenang, menjaga pertahanannya dengan kokoh, dan menunggu dengan kesabaran seorang pria yang telah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengulanginya lagi. Lalu, ketika Bob Sapp terlalu jauh menjangkau dengan pukulan liar lainnya, Tibadar melakukan serangan balik dengan pukulan tepat yang membuat monster seberat 170 kilo itu terjatuh menghantam kanvas. Kakek itu tidak hanya berhasil bertahan dari sang monster, dia memberinya pelajaran seperti seorang kakek yang tegas, mengajari cucunya yang manja sebuah pelajaran yang tidak akan pernah, sama sekali, dia lupakan. Kisah Bob Sapp secara resmi telah berakhir. Tapi, bagaimana dengan seorang pria yang memutuskan untuk menghancurkan bukan hanya satu raksasa dalam satu malam, melainkan dua? Jan Norge. Seorang raksasa Afrika Selatan dengan tinggi 2,11 meter dan berat 151 kg. Seorang pria seperti Jan Norge, raksasa Afrika Selatan. 2,11 meter, 151 kg. Sokutju adalah seorang petarung kelas berat ringan dengan berat 93 kg, yang kalah 28 cm dan 58 kg. Gambarnya hampir seperti sketsa komedi. Sokutju menyerang tanpa rasa takut. Dia menjatuhkan raksasa itu dan melancarkan pukulan-pukulan dahsyat sampai wasit harus turun tangan untuk menyelamatkan sisa-sisa Norge.
satu ronde, dan seorang raksasa hancur. Tapi disinilah kuncinya. Itu belum selesai. Malam yang sama, aula yang sama, dan Sokuju yang sama. Tapi di semifinal, dia sudah ditunggu oleh La Bestia sendiri. Bob Sapp, 159 kg otot. Sokuju baru saja menghancurkan seorang raksasa seberat 151 kg 20 menit sebelumnya. Dan dia sama sekali tidak akan menurunkan ritmenya. Sejak bel pertama dibunyikan, si pembunuh petarung Afrika itu menyerang dengan energi nekat yang sama. Menolak membiarkan Sapp menancapkan kakinya, terus mengelilinginya dan melancarkan pukulan-pukulan. Ketika Sapp mencoba menangkapnya, Sokuju meledak dengan sebuah takedown, menjatuhkan monster seberat 159 kg itu ke tanah seperti karung semen basah. Sokuju secara resmi telah menjadi orang biasa dengan penampilan paling berbahaya dalam sejarah olahraga tarung. Di edisi 2005, turnamen grappling paling bergengsi di dunia, terjadi salah satu pertunjukan kemampuan murni yang paling luar biasa. Marcelo Garcia, yang hanya memiliki berat 170 pon bertanding di kategori absolut, di mana tidak ada pembagian kelas berat. Di sana, dia menghadapi Rico Rodriguez, mantan juara kelas berat UFC. Dengan berat 300 pon, ada selisih 130 pon tanpa pukulan, hanya teknik melawan kekuatan. Rodriguez mencoba menekan dan mengendalikan dengan ukurannya, tapi Marcelo mengalir seperti air, berganti posisi, menggagalkan setiap upaya pengendalian. Lalu dia melakukan hal yang mustahil, membalikan seorang pria yang beratnya 130 pon lebih darinya, mengambil posisi dominan dan beralih ke kuncian tumit. Rodriguez langsung tap out, tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Seorang pria dengan berat 170 pon baru saja membuat mantan juara berbobot 300 pon menyerah, hanya dengan teknik grappling murni. Dalam Jiu-Jitsu, teknik adalah penyeimbang yang hebat. Pada saat pertarungan ini, Andrei Arlovski sudah dikenal sebagai pitbull, sudah menjadi petarung yang sangat berbahaya dan berpengalaman. Hal itu membuat tantangan bagi lawannya menjadi hampir mustahil. Lawan itu adalah Vyacheslav Datsik, berusia 16 tahun dan baru memulai debut sebagai profesional. Seluruh ronde pertama benar-benar seperti eksekusi. Pitbull mendominasi dan Datsik menerima pukulan-pukulan itu. Perbedaan pengalaman sangat jelas terlihat dari kursi manapun di arena itu. Namun hanya beberapa saat kemudian, debutan remaja itu secara tak terduga mengirim Arlovski ke alam mimpi dengan sebuah pukulan yang tak seorang pun di arena itu duga akan datang. Remaja berusia 16 tahun itu baru saja meng-KO-kan juara masa depan UFC. Di Inoki Bomba Bombaye 2002, kami menyaksikan salah satu ketimpangan ukuran paling dramatis dalam MMA Jepang. Naoya Ogawa, seorang judoka olimpiade seberat 230 pon menghadapi Antonio Giant Silva, seorang raksasa Brasil dengan berat 385 pon dan tinggi 7 kaki 2 inci. Sejak bel berbunyi, sang raksasa tampak memiliki keunggulan, tetapi Ogawa telah menghabiskan hidupnya menjatuhkan pria-pria besar. Dalam hitungan detik, dia menutup jarak, melakukan clinch dan menggunakan judo murni untuk menjatuhkan sang raksasa ke tanah. Begitu berada di sana, ukuran tubuh tidak lagi berarti. Ogawa mengendalikan, memukul, dan mendominasi sampai wasit turun tangan.
Sementara Ogawa menggunakan judo untuk menjatuhkan raksasanya, petarung berikutnya hanya akan menggunakan teknik murni untuk mengejutkan dunia. Mariusz Pudzianowski, 5 kali pria terkuat di dunia. Sebuah nama yang bergema di seluruh dunia olahraga kekuatan. Dia datang dengan rencana untuk menjatuhkan Peter Graham dengan menghajarnya menggunakan pukulan palu dan berat badannya sendiri. Dan selama sebagian besar ronde pertama, rencana itu berhasil. Di ronde kedua, Pudzianowski mencoba melakukan takedown secara putus asa, tapi gagal dan akhirnya terbaring telentang tanpa pertahanan sama sekali. Hafthor Bjornsson, The Mountain dari Game of Thrones. Dia begitu yakin dengan ukurannya sehingga menantang petarung UFC dan pemegang sabuk hitam Jiu-Jitsu, Gunnar Nelson. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Dia melilitkan dirinya di sekitar Bjornsson seperti seekor anaconda, menghilangkan semua jalan keluar sampai si gunung tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bahkan raksasa paling terkenal dalam sejarah televisi pun menyerah. Otot tidak penting dalam pertarungan nyata. Mereka hanya membuat kuncian terlihat lebih bagus di depan kamera. Pada tahun 2014, seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Tenshin Nasukawa melakukan debut profesionalnya. Siswa yang akan menjadi superstar dunia. Dia menghadapi Tomo Aramatsu yang 9 tahun lebih tua darinya dan diharapkan bisa menang dengan mudah. Nasukawa langsung mulai menghajar Aramatsu dengan keanggunan seperti balet yang tak lazim dimiliki seorang remaja. Karena bukan tipe yang suka membuang waktu, si anak ajaib itu tidak bertele-tele dan segera melancarkan tendangan tinggi paling ganas malam itu, membuat Aramatsu KO. Martin Sultik, 119 kg otot dan rasa percaya diri yang berlebihan, maju bagaikan bola api dengan tangan terus bergerak, dan sama sekali tidak menghormati kekuatan lawannya. Lawan dia adalah Kirill Sidonikov, berusia 19 tahun, 104 kg dan berasal dari tim bela diri Red Devil milik Fedor Emelianenko. Sultik maju dengan tangan di bawah sepanjang pertarungan, melemparkan pukulan seperti seorang pria yang benar-benar percaya bahwa ukuran saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Namun Sidonikov tetap sabar, menggerakkan kepalanya dan menunggu saat yang tepat. Lalu, hook kanan mengenai dagunya dengan telak, dan Sultis jatuh ke kanvas dalam keadaan benar-benar kebingungan. Mikhail Koklyaev, pria kuat asal Rusia, sebuah kekuatan dahsyat pemecah rekor, pria yang telah membengkokkan besi, mengangkat beban yang mustahil,
dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang di dunia olahraga kekuatan. Dia menantang Alexander Emelianenko, adik dari Fedor, seorang mesin bertarung profesional yang sudah berlatih untuk melukai orang jauh sebelum ide itu terpikir oleh Koklaev. Namun begitu, sang profesional mulai bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tumpukan otot yang dibangun dengan hati-hati itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan hal yang sangat berbeda. Mari kita mulai dengan ketidakseimbangan ukuran paling gila dalam sejarah kickboxing. Di final K1 World Grand Prix 2004, legenda Thailand Kauklai Kaenorsing naik ke ring dengan berat hanya 154 pon untuk menghadapi Maitimo, raksasa Samoa seberat 285 pon, hampir 2 kali lipat berat badannya. Kauklai tidak bertarung di kelasnya, bahkan tidak di semesta olahraga yang sama. Maitimo tampil seolah-olah dia bisa memakan Kauklai untuk sarapan. Perbedaannya begitu ekstrim sehingga tampak seperti sparring antara ayah dan anak. Tapi Kauklai tidak masuk ring hanya untuk bertahan hidup. Dia masuk untuk menang. Petarung Thailand itu bergerak seperti air, menghindari pukulan palu dari raksasa itu dan membalas dengan kombinasi secepat kilat. Dan kemudian Kauklai melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia melompat, memutar seluruh tubuhnya di udara, dan mendaratkan lutut terbang yang sempurna tepat ke rahang Maitimo. Raksasa seberat 285 pon itu jatuh ke tanah seperti sebuah gedung yang runtuh. Wasit menghitung sampai 10. Seorang pria yang beratnya setengah dari itu baru saja membuatnya KO dengan brutal, dengan teknik yang layak untuk Del Delicto, tapi benar-benar nyata. Tapi jika sebuah lutut terbang bisa menjatuhkan seorang raksasa, penguasaan murni Jiu-Jitsu Brazil bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi.